10. Berarti kamu belum bisa 1 Ya, huruf belum, lagi ya? Terus kamu suka baca nggak tapi? Belum bisa. Belum bisa baca. Tapi lagi mama baca. Berarti kamu nulisnya kalau ngelihat di buku atau di papan tulis itu ngelihatnya satu huruf ya, karena kamu belum lancar baca. Gak baca nulis, cuma ngaji doang. Iya. Makasih. Bapak izin bertanya, Siap. bagaimana cara Bapak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan? Caranya ya? Kalau caranya yang pertama untuk anak bisa lebih kondusif, tentunya kita harus bisa dulu. Kalau di awal dari awal aja, kita dari awal masuk atau dari pelajaran awal kita masuk, kita melakukan dulu yang namanya diagnosa awal. Apa itu diagnosa awal? Fungsinya apa? Untuk mengetahui karakter anak dan untuk mengetahui anak ini sudah siap nggak untuk menerima pembahasan selanjutnya. Itu sangat penting sekali diagnosa awal, karena untuk kita ini menyampaikan materi itu tidak sampai berlebihan atau dalam artian jangan sampai salah menerapkan, karena di kurikulum mereka memang diharuskan untuk melakukan diagnosa awal. Nah, setelah kita tahu nih anak itu capaian belajarnya sampai mana, kita diagnosa apa sudah bisa baca Quran atau sebagainya. Nah, kita tempatkan kita bikin per kelompok. Karena kalau tidak dikelompokkan anak, kalau kita tidak kelompokkan dia akan rame. Apalagi kalau misalkan anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak mengerti pembahasan atau materi yang disampaikan tadi, karena yang hasil dari awal diagnosa awal otomatis akan terdeteksi berapa persenkah yang sudah bisa menulis huruf hijaiyah yang bersambung, berapa persenkah yang sudah bisa baca Quran atau Iqra 6 atau sudah baca sama ya, itu sudah bisa ketahuan. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menulis huruf hijaiyah atau huruf hijaiyah yang bersambung. Itulah yang fungsinya agar kalau kita biarkan, kalau tidak dikelompokkan dan kita biarkan, otomatis suasana kelas tidak akan kondusif. Anak yang tidak mengerti ini dia akan ketinggalan, karena dia tidak mengerti, otomatis kalau dia melihat dia tidak bisa mengerti, dan dia akan bercanda. Ya, itulah kalau di kelas bawah. Beda kalau di kelas 6. Sebenarnya memang untuk mengondisikan kelas itu ya salah satunya yaitu dengan cara mengelompokkan. Dan kita di dalam mengelompokkan itu pun jangan sampai kita mengikuti anak. Anak-anak beda apa keinginannya kan dengan temannya. Nah, justru kalau kita mengikuti keinginan anak, ya karena ada teman yang tadinya biasa soulmate dan pas bercanda ya, itu kan beda lagi ya. Karena ketika dia masa awal terus karakternya seperti apa, dia kalau dekat dengan anaknya temannya ini dia akan seperti apa, maka kita pecah kelompok agar suasana kelas ini menjadi kondusif. Ya. Di samping kan ada juga anak memang bukan ABK, tetapi anak tersebut membutuhkan perhatian khusus. Ada di kelas 5, itu ada di kelas 5 beberapa orang. Ya, memang tidak ABK, bukan anak berkebutuhan khusus anak, tapi dia tuh memerlukan perhatian yang khusus. Ya, kenapa? Ada di rumahnya, ada penom, terus kurang perhatian orang tua dan sebagainya. Nah, itu seperti jadi untuk mengatasinya ya saya biasakan anak itu ya dikelompokkan agar anak itu tidak terlalu lama ya. Kita kadang kalau ada pengelompokan di kelompok, tapi saya selalu menyeting anak itu tidak boleh dengan soulmate-nya, karena dengan soulmate-nya pasti maka dia masa pengen dulu sama ini enggak sesuai dengan awal kesepakatan. Yang nama itu adalah kesepakatan kelas awalnya kita sepakati bersama, karena kan kita tidak boleh juga kalau kita bikin kesepakatan kelas, maka anak pun akan mengikuti. Itu akan dengan kesepakatan kelas bersama, kita bikin kesepakatan kelas, namanya itu kesepakatan kalau bisa ada kesepakatan kelas. Nah, ketika ada yang berisik atau ada yang tidak membuat temannya nyaman, maka dia akan ditegur oleh temannya. Saya tidak nyaman, maka dia akan sendirinya diam. Itu fungsinya dari diagnosa awal, lalu bikin kesepakatan kelas, lalu kita kelompok seperti itu. Kalau pendekatan yang bakal lakukan di dalam mengelola kelas itu gimana sih Pak? Kan tadi saya lihat gitu Bapak masuk di klub gitu sama anak-anak gitu. Saya tidak ada pendekatan secara khusus. Justru saya itu terkenalnya di sini itu guru yang paling galak di antara guru yang, tapi nggak tahu juga. Saya memang bukan berarti saya itu galak dalam artian membentak-bentak anak, terus nyubit anak dan lain sebagainya. Tidak, saya itu kalau di kelas ketika ada yang tidak, macam tadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, saya diam dan saya tunggu. Udah, dia ngerti sendiri. Entah apa saya juga nanti dari kelas 1 sampai kelas 6
Itu dulu saya memang 12 kelas ya, 12 kelas itu saya sendiri ya, 12 kelas sebelum ada Pak Abdul Syukur. Dulu saya 12 kelas. Saya itu sekarang dipercayai kelas B saja, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya kelas B saja, dulu itu 12 kelas saya. Maka nggak tahu juga entah kenapa sebenarnya nanti pada disebutnya paling galak, tapi anak-anak sekarang kelas A itu pengen balik lagi sama saya, nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti masalah itu. Yang jelas intinya kalau kita mau dekat dengan anak, buat mereka nyaman terlebih dahulu. Segalak-galaknya guru itu bukan untuk menyakitinya, akan tetapi saya itu sayang sama mereka agar dia itu kehidupan belajar itu terarah. Ya memang kalau ditanya guru yang paling galak, tapi saya galak segalak-galaknya saya nggak pernah nyubit, paling saya melotot udah selesai. Jadi nggak ada pendekatan khusus ya, memang pure adanya seperti itu. Apa kesulitan yang Bapak alami pada peserta didik satu pelajaran kelas? Ya banyak kesulitan, akan tetapi yang memang yang sulit itu untuk yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah ketika anak yang memerlukan kebutuhan perhatian khusus, bukan kebutuhan khusus akan tetapi perhatian khususnya. Nah inilah yang menjadi batu sandungan karena kita juga, saya sebagai guru kadang bagaimana caranya agar anak ini fokus dalam belajarnya. Ya ini kesulitannya itu hal itu, anak yang membutuhkan perhatian khusus ini lah. Ketika dia belajar, saya lengah sedikit aja, tidak memperhatikan dia, ya kan? Bercanda atau kadang ngebecandain anak temannya sampai dia menangis. Gitu. Makanya ya ini memang kendalanya memang saya tuh di kelas yang memerlukan perhatian khusus ini memang harus ekstra untuk memperhatikan dan mencari bagaimana solusinya agar anak ini fokus dalam belajar. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya sudah mulai bisa fokus walaupun hanya sekitaran 20 menit atau berapa. Yang awalnya itu justru sama sekali itu tidak fokus, dia itu banyak melamun, ditanya nggak nyambung ya, itu karena tadi dia di rumahnya tidak diperhatikan. Jadi kendalanya itu saja, anak ya memerlukan kebutuhan khusus yang menjadi kendala ya, kesulitan untuk mencari solusinya. Tapi alhamdulillah sekarang dia paham bahwasanya anak itu memang memerlukan perhatian khusus, bukan kebutuhan khusus tapi perhatian. Biasa. Faktor apa yang dianggap paling berpengaruh terhadap kesulitan menulis siswa? Nah, faktor yang mempengaruhi anak sulit dalam menulis. Yang pertama memang anak, lagi-lagi ini adalah faktor orang tuanya, yang mana orang tua ini hanya dia itu benar-benar menitipkan anaknya ke sekolah. Benar itu adiknya, saya alami hari ini memang kebanyakan orang tua itu sekarang ini menitip beratkan atau menitipkan sepenuhnya anak itu ke sekolah. Ya, sehingga ketika di sekolah kita hanya berapa jam, apalagi PAI satu minggu itu satu kali pertemuan, itu pun hanya kalau jam bersihnya 2 jam. Ya, kalau kita paksakan secara 2 jam anak bagaimana? Ya, otomatis dia akan stres, akan tertekan. Maka kan kalau di kurung itu tidak boleh anak ini terlalu ditekankan, ya, tapi diarahkan seperti itu. Yang faktor dominan yang paling mempengaruhi adalah orang tuanya, karena selesai dari sekolah anak itu tidak. Karena saya kemarin sudah ada pertemuan kalau dengan kakak balik kelas tinggi dengan orang tuanya, agar anak ini ketika pulang ke rumah ditanya tadi pelajarannya seperti apa, temannya seperti apa, itu biar ada kedekatan dengan orang tuanya. Dan ketika orang tuanya sudah dekat dan dia menanyakan pelajaran, otomatis dia akan mengerjakan. Hari-hari ini kan anak pulang ke rumah udah sama orang tuanya sibuk pekerja, pulang ke rumah dengan neneknya ya mesin pentas udah nggak ada lagi koreksi itu dan yang saya amati hari ini ya seperti itu. Makanya saya mulai untuk mendatangkan orang tuanya agar ada kedekatan. Apalagi beranjak usia 4, 5, 6, di mana dia itu udah mulai usianya beranjak remaja, akhir balik ya. Itu pentingnya kedekatan orang tua dengan anak. Itu Bapak mengadakan agenda itu berapa bulan sekali? Paling di 1 semester. Satu semester sekali. Dan di awal semester, awal masuk. Ya kita sampaikan tujuannya apa, terus capaian pembelajarannya apa. Kalau saya nggak mulut-mulut, minimal dia itu anak itu bisa keluar sekolah itu wudhunya sudah tertib, bacaan sholatnya sudah tertib, bacaan al-fatihahnya sudah tertib.
saya nggak peluk-peluk karena itulah yang dipakai oleh anak dalam keseharian. Ya. Terus apa solusi yang Bapak tadi udah termasuk ya? Ya, soalnya kan tadi saya mendatangkan orang tua, kita sampaikan tujuan kita kembali apa, kita sampaikan anak ini ketika di kelas seperti apa, kenapa saya kumpulkan, karena ada permasalahan anak tidak fokus, kenapa saya tidak fokus, saya kan tanya anaknya dari, seperti yang teman-teman tadi saya sampai apa, lakukan, anggaplah wawancara, kita tanya anak itu, kenapa sih kamu sampai nggak fokus, ya pasti akan bercerita, ya kalau kita kemis, kata kemis ya, karena kalau udah dekat, dia tuh kan bercerita, saya di rumah kan nggak dapat perhatian, paling ayah pulang malam, ibu pulang langsung ke dapur dan sebagainya itu. Itulah alhamdulillah solusinya tadi kita kumpulkan orang tua murid kita sampaikan. Selanjutnya terakhir Pak, saran apa yang Bapak berikan kepada guru pemula dalam pengelolaan kelas? Ya saran saya tadi lakukan dulu diagnosa awal. Setelah melakukan diagnosa awal, maka kita kelompokkan anak-anaknya agar di samping kita bisa yang selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas ya sebelum kita mulai pembelajaran. Karena di semester awal lah kuncinya kita mulai bikin kesepakatan kelas yang kita buat bareng-bareng dengan anak-anak ya, dan mereka sendiri yang menyampaikan. Itulah yang namanya kalau di Pemut itu adalah berdemokrasi. Jadi biar mereka yang membuat, akhirnya kalau yang murid atau siswa yang membuat, jadinya mereka bertanggung jawab. Nah seperti itu. Berarti Bapak serahkan ke mereka ya awalnya seperti apa? Iya, kita sepakati aja. Nah, kita arahkan mereka buat. Terus saya kasih tanya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tidak nyaman, itu gimana ya? Tadi dia itu yang menjawab. Oh, terus faktor yang membuat tidak nyaman apa saja? Berisi, bercanda. Itu dia makan. Nah, kita terus solusinya gimana? Oh, jangan bersimpak. Oh, nanti ini. Jadi itu hasil kesepakatan kita bikin mereka tanda tangan, mereka belajar lah. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alianur Fauzia selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi di SD Negeri Sukoharjo II pada tanggal 28 November 2024, di mana kelompok kami mendapatkan kelas 2 untuk diobservasi dan diwawancara. Dan memang kami menemukan ada beberapa anak yang memiliki kesulitan belajar. Kami juga mewawancarai Bapak Aji selaku guru PAI di sekolah tersebut, dan kami menanyakan kepada beliau bagaimana sih beliau ini menciptakan kondisi kelas atau lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dan beliau menjawab, ternyata yang pertama itu kita harus melakukan diagnosa awal. Nah, kenapa diagnosa awal? Karena diagnosa awal itu berfungsi untuk kita mengetahui karakter siswa, apakah siswa itu siap belajar atau tidak. Nah, setelah kita melakukan diagnosa awal, yang kedua itu kita melakukan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu dibuat, dan jika anak-anak melanggar kesepakatan tersebut, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Nah, setelah membuat diagnosa awal dan membuat kesepakatan kelas, kita itu mengelompokkan kelas, mengelompokkan anak itu untuk belajar. Kenapa anak itu dikelompokkan? Agar kelas itu tidak menjadi ramai atau menjadi kondusif, dan juga kita itu tidak boleh menyatukan si anak dengan teman dekatnya. Karena apa? Karena jika mereka itu disatukan, maka mereka itu akan berisik dan ramai, sehingga kelas tersebut tidak akan menjadi kelas yang kondusif. Dan kami juga menanyakan bagaimana Bapak itu menyikapi anak yang memiliki kesulitan belajar menulis. Karena kan di kelas 2 itu memang kami menemukan anak yang memiliki kesulitan belajar menulis, dan faktornya itu yang pertama memang dari faktor orang tua. Kami juga mewawancarai anak, dan memang dia itu kurang perhatian atau kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, si orang tua ini pure atau hanya menitipkan anak tersebut ke sekolah tanpa membantu atau membimbing anak tersebut, padahal anak itu belajar di sekolah itu hanya beberapa jam saja, selebihnya anak itu di rumah bersama orang tua. Nah, upaya yang dilakukan guru-guru di SDN Sukoharjo II ini untuk mengatasi kesulitan belajar anak ini, ternyata mereka itu setiap awal semester atau akhir semester itu mengadakan rapat orang tua atau perkumpulan orang tua murid, supaya orang tua murid itu mengetahui bagaimana anaknya, bagaimana keseharian dan kekurangan belajar anaknya dalam proses belajar mengajar, sehingga orang tua itu dapat membantu si anak untuk mengatasi kesulitan belajar mereka gitu. Sekian observasi dari
kelompok kami di SD Sukaharja 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.